Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik, Mas Fajar. Terima kasih Pak atas berkenannya dan kesempatan untuk kajian kembali kita di edisi April ini Pak. Iya, iya. Lebaran ya. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Tentu sebuah kebahagiaan tersendiri ketika pagi ini Allah masih mempertemukan kita, Mas Taufik, Mas Fajar. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang singkat ini. Jadi pertanyaan tadi cukup relevan ya dengan situasi sekarang ini, bahwa bagaimana sih sebenarnya Islam itu, apakah juga bicara tentang merawat bumi ini, begitu maksudnya. Ya insya Allah lah, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk semesta alam ini. Lalu Rasulullah Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul, dan Islam adalah risalah yang dibawa beliau itu adalah penyempurna. Jadi sudah disempurnakan oleh Allah terkait dengan risalah-risalah yang sebelumnya dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka insya Allah semua permasalahan kehidupan ini ada jawabnya di dalam Al-Quran. Hanya kita mau dan mampu atau tidak. Yang paling mau tidak, kita harus mau telaten mempelajarinya. Maka ada 114 surah itu ya dipelajari semua. Jangan hanya dipilih tertentu gitu ya. Nah, kembali pada pertanyaan, insya Allah Islam sangat concern terhadap ini. Ada peringatan Allah dalam Al-Quran itu bahwa Allah peringatkan Zuhar fasada fil biri wal Zuhar fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi telah nampak kerusakan di laut ya, di darat dan di laut ini nyata, nampak rusak. Bima kasabat aidinas, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi sebenarnya kerusakan ekosistem, katakan itu bukan kemudian sudah ditakdirkan rusak begitu kan, tapi karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi apa sih yang dimaksud? Insya Allah karena mereka ini berlebihan sehingga lebih cenderung serakah, padahal Allah selalu ingatkan ya manusia itu tidak boleh berlebihan, termasuk dalam hal mengeksplorasi kekayaan alam ini. Harus seimbang, bagaimana kemudian ketika mengambil itu harus menyiapkan. Nah, termasuk misalnya secara khusus Rasulullah juga ingatkan, ini insya Allah ada di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang kurang lebih terjemahnya begini. Jadi apapun yang dimakan manusia, burung atau hewan lainnya yang ditanam manusia, maka akan menjadikan sedekah bagi penanamnya sampai hari kiamat. Nah, ini kan motivasi yang luar biasa. Maka mestinya setiap mukmin, setiap orang beriman itu mestinya rawat bumi ini, termasuk di dalamnya dengan menanam pohon. Karena memang Masya Allah luar biasa tuh, pahalanya sampai menjadikan seperti sedekah sampai dengan kiamat loh. Nah, itu kan motivasi yang luar biasa itu. Nah, kira-kira begitu. Ya, tadi saya sampaikan salah satunya adalah peringatan Allah bahwa telah nampak nyata kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan manusia. Jadi memang ini harus kita gelorakan. Jadi ekosistem kita ini harus kita rawat betul bersama. Maka kami juga di membina anak-anak muda untuk saya ajak ya mencintai lingkungan. Kalau saya punya tagline itu kan gemeni potensi itu. Jadi saya
ya meskipun kecil-kecilan itu kan, supaya kalau anak-anak muda pada main di sini saya perlihatkan ini kalau mau berwirausaha apa misalnya, oh mau ternak mentok apa mau ternak ayam Jawa atau ayam buras itu atau bebek atau ayam itu, saya ada contoh-contoh. Dan kemudian ini kita sinergikan dengan pertaniannya. Jadi kita semacam integral itu ya. Jadi sekarang kan sedang marak itu. Jadi integral farming itu. Di ternak kaitannya dengan perikanan, dengan tanaman. Nah, ini ya kami lakukan. Gitu. Kembali ke ini Pak, tadi kaitannya dengan menanam pohon. Sehingga kalau dulu ketika saya menjadi ketua Dewan Kerja Cabang Pramuka, bahkan sebelum saya ketua, saya masih anggota, di Dewan Kerja Cabang Warcap 11 Sukoharjo ini punya unggulan untuk anak-anak mudanya. Namanya Survival Bakti. Ya, Survival Bakti itu survivalnya adalah melatih, mendidik agar angkatan muda ini kuat ya, fisiknya, mentalnya. Mereka berjalan dari start sampai finish dan itu pasti dipilih pada cuaca-cuaca hujan gitu ya, bulan-bulan Desember, Januari supaya memang hujan. Jadi berangkat pun sudah kehujanan. Nah, di jalan terus sampai kemudian pada titik yang sudah kita sepakati bahwa kita akan berbakti sosial di situ. Nah, ini survivalnya. Perjalanan panjang. Kemudian nanti kita berbakti sosial. Memang ada 2 timnya. Jadi tim survivalnya sendiri, kemudian sebelum ada tambahan tim survival ini ikut kerja bakti, sudah ada tim bakti sosialnya. Maka survival bakti itu. Oh, itu sangat menarik. Saya masih sampai sekarang juga pengen untuk dan itu dulu memang kebanyakan kita kerjasamanya dengan Dinas Pertanian, Perkebunan itu dulu. Ya, jadi kita mesti melakukan reboisasi. Dulu ada Gerakan Nasional Reboisasi itu kalau tidak salah ya, GNRHL apa ya dulu namanya. Dan Weru itu luar biasa. Seingat saya Weru itu ada hutan mandiri atau apa itu. Jadi yang dikelola oleh Bapak dan kawan-kawan muda di Weru itu. Ya, ada kok di sana. Saya tapi tidak begitu hafal. Hutan rakyat. Saya enggak begitu. Dan itu prestasinya bagus itu. Nggih. Pak Pamong kalau tidak salah sekarang ya ada Pak Pamong siapa itu bagus. Jadi maka konsep ketika dulu pernah ada konsep bagaimana tentang kera di Bulu itu, ya kalau kami meyakini konsep terbaiknya adalah menjadikan hutannya berseri kembali gitu ya. Berseri kembali. Kalau hutannya digunduli ya pastilah keranya akan merusak ke yang lain. Maksudnya akan berdampak bagi dampak sekitar lingkungan ya. Ya, nah kan dampaknya tidak saknyet gitu ya, agak panjang. Nah, yang inilah yang melenakan. Kalau dalam Al-Quran misalnya dalam surah Saba ya, ayat ke-15, 16, 17 itu ada peringatan keras loh. Jadi kalau kemudian orang itu kemudian dari washkurulah ya, dan bersyukur pada Allah itu dengan merawat alam tadi, kemudian menanam dan sebagainya, kemudian menjadi fa'rodu, mereka berpaling dari hukum Allah ya, tadi kalau ayat 15-nya itu misalnya diterjemahkan ya, kalau mau nebang sudah menyiapkan yang tunas barunya atau tanaman barunya. Itu orang-orang Sabah di generasi awal, tapi yang akhir itu kan serba serakah gitu ya, kalau saya menafsirkannya, berlebihan dalam mengeksplorasi kekayaan alamnya, sehingga kemudian Allah berikan balasan sailal arim, banjir yang sangat luar biasa. Nah, kemudian menjadikan tanahnya tergerus habis. Maka badalnahum ya, setelah banjir besar itu, 2 kebun yang tadinya sangat menjadi sumber kehidupan ya, seperti yang Mas Taufik sampaikan tadi, menjadi rusak. Kemudian tidak ada tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan pokok yang bisa dipakai. Ya, kemudian hanya tumbuhlah tanaman kecil yang berbuah pahit.
Memang ada satu dua pohon cemara dan pohon seperti pohon bidara, tapi kan kolil, sangat sedikit. Tapi Allah sebenarnya menutup di ayat 17 itu, sesungguhnya balasan yang mengerikan seperti itu tidaklah akan aku berikan kecuali mereka sudah sangat-sangat kafir. Maka saya senang dengan penyanyi mengajak bicara ini, saya sekaligus bisa mengajak pada teman-teman, baik itu ya semua komunitas lah, atau yang saya pernah ada di dalamnya ya Pramuka, kemudian Pemuda Muhammadiyah, KNPI, ya. Ini monggo, AMPI, saya pernah di dalam. Dan itu dulu apa ya, saya kokapti gitu ya, bareng-bareng gitu. Nah, kami di Pemuda Muhammadiyah ini, saya juga pernah jadi ketua Pemuda Muhammadiyah. Saya juga punya program namanya dulu Pekan Olahraga dan Seni. Nah, itu diantaranya juga meskipun 1-2 itu ya, kita juga ada penanaman itu ya, dengan pohon itu. Jadi kalau konsep ilahiyah itu kan alam itu nggak bisa berdiri parsial, nggak bisa sendiri-sendiri itu ya, pasti kemudian circle gitu ya. Nah maka ketika misalnya ini menggor pohonnya jeming, karena di situ nanti akan berdampak pada seperti yang sampaikan tadi, pada jangka panjangnya kemudian akan berdampak pada resapan. Kalau resapan airnya sedikit, maka ketika terjadi hujan lebat terus turun semuanya kan, tidak banyak yang meresap. Pada hujan lebat banjir, kemarau nanti kering karena tidak banyak yang meresap. Nah, maka ini yang harus kemudian selalu kita pahamkan. Jadi kalau insya Allah lah, kalau kami ngaji itu tidak melulu kemudian bicara tentang dosa, pahala atau akhirat. Ya kita kehidupan di dunia ini kan punya tanggung jawab itu. Memayu hayuning bawono itu kan tugas kita. Itu. Maka rahmatan lil alamin tadi. Sehingga benar ini remaja-remaja masjid, remaja-remaja di agama yang lain harus didorong untuk kemudian mencintai lingkungan. Nah, seperti kebetulan ya, lihat ini di depan ini ya, di samping rumah saya ini kan banyak hewan-hewan yang mungkin agak langka gitu ya. Nah itu upaya anak saya yang kebetulan memang mencintai lingkungan, dia sedang melakukan setiap Ahad itu dia keluar di Car Free Day untuk mengkampanyekan itu, mencintai lingkungan, mencintai ekosistem, sehingga bukan sekedar mencari uangnya saja, tapi kemudian dia bagaimana membimbing anak-anak. Kebanyakan kan yang datang anak-anak. Ya, ini kemudian ini loh akibatnya kalau kemudian ekosistem kita terjaga. Ini macam-macam ikan, macam-macam udang, itu kan macam-macam yang ya, lalu hewan kita yang banyak itu jangan sampai punah. Nah, kemudian ini digambarkan akibat kalau nanti kemudian kita sembrono dalam mengelola sumber daya alam ya. Kebetulan kan baru saja terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh dan di beberapa daerah. Ini harus kita sampaikan. Insya Allah sangat penting, karena kalau tidak dimasukkan esensi keimanan di dalam kehidupan ini, ya sekular. Dan sekular itu ya nggak sampai pada titik kehidupan. Ya makanya ya kita ini harus iman, ilmu, amal ini harus terus dirangkaikan.